Hai semuanya, selamat datang di channel Coretan Fisika. Perkenalkan, saya Eris Risman Fauzan dan ini adalah video pertama saya di channel ini. Ngomong-ngomong, channel ini isinya apaan ya? Di channel ini, kita semua akan sama-sama belajar seputar mata pelajaran fisika di SMA. Mulai dari review materi ajar, latihan soal dan pembahasannya. Baik itu soal harian maupun soal ujian-ujian. Jadi, terima kasih banyak buat antusias teman-teman semuanya. Tetap semangat belajar walaupun harus di rumah. Tunggu apa lagi? Ayo siapkan headset kalian, alat coret-coretnya, karena dalam video kali ini kita akan memfokuskan pada review materi ajar tentang besaran satuan dan analisis dimensi. Jadi, tetap fokus dan ayo kita mulai. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu yuk bab 1 ini secara keseluruhan apa aja yang akan kita pelajari. Di bab pengukuran ini, pengukuran dilakukan untuk mengetahui besaran fisis yang terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Memiliki satuan, nanti jenisnya ada satuan internasional, satuan imperial, dan satuan tradisional. Besaran fisis ini nanti digunakan untuk melakukan analisis kesetaraan dimensi. Selanjutnya, pengukuran itu juga menggunakan alat ukur yang menghasilkan nilai hasil pengukuran. Nanti kita akan belajar angka penting, notasi umum, notasi ilmiah gitu kan. Juga operasi matematis angka penting. Dan yang paling terakhir, pengukuran ini selalu memiliki nilai ketidakpastian. Jenisnya ada ketidakpastian mutlak, ketidakpastian relatif. Karena ketidakpastian ini bisa jadi oleh kesalahan pengambilan data, kesalahan sistemik, kesalahan acak. Ini nggak bakal cukup untuk satu episode nih. Pada episode kali ini kita akan berfokus pada bagian yang sebelah sini saja ya. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada episode kali ini yaitu menjelaskan apa itu pengukuran, mendeskripsikan apa itu besaran, satuan, dan nilai, menganalisis satuan besaran pokok dan besaran turunan, menganalisis kesetaraan dimensi antara besaran-besaran turunan. Pengukuran. Siapa sih yang belum pernah melakukan ukur-mengukur sejak SD maupun SMP? Sebetulnya kita udah diajarkan bagaimana caranya melakukan pengukuran. Ya minimal menggunakan mistar gitu. Pengukuran dalam kehidupan sehari-hari seperti mengukur waktu, mengukur berat badan, mengukur panjang lintasan, mengukur tinggi badan, mengukur suhu, baik itu tubuh, handphone, atau alat elektronik, ruangan, dan lain-lain. Mengukur penggunaan listrik, seperti arus, hambatan, tegangan, dan daya, dan lain sebagainya. Juga pengukuran dalam bidang teknologi dan rekayasa, seperti mengukur panjang, mengukur luas, mengukur volume, mengukur massa jenis, mengukur gaya berat, mengukur tegangan, regangan, dan lain-lain. Sebetulnya ini review materi dari SMP dan SD juga, cuma sekali lagi, di SMA akan lebih diperdalam. Jadi, ingat-ingat lagi ya materi-materi yang sebelumnya yang pernah teman-teman pelajari. Oh ya, sebelumnya, disclaimer dulu nih. Video belajar ini saya tekankan bukan sumber belajar utama, melainkan hanya untuk membantu teman-teman supaya bisa belajar di rumah. Jadi, tiap bahasan apapun yang guru-guru ajarkan di kelas, jangan lupa pantengin juga tuh, perhatikan juga, kerjakan juga soal-soalnya gitu. Dan kalau misalkan ingin lebih jelas, nah boleh dong mampir-mampir ke channel ini dan boleh juga dong subscribe channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan konten-konten mata pelajaran fisika menarik lainnya. Langsung saja, apa sih itu pengukuran dalam fisika? Nah, pengukuran itu berasal dari kata kerja, kata dasarnya yaitu ukur gitu kan. Jadi pengukuran itu upaya mendeskripsikan sifat fisik suatu benda ke dalam bentuk angka. Dengan kata lain, upaya menyatakan, bisa juga dikatakan upaya menyatakan sifat fisik suatu benda secara kuantitatif dalam bentuk angka. Pengukuran dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seberapa jauh jarak dari rumah kamu ke sekolah gitu kan, seberapa jauh jarak gitu kan. Terus seberapa lama kamu menjalin hubungan sama si dia gitu. Itu bisa dinyatakan dalam ukuran kuantitatif, bisa dihitung tuh berapa jauhnya, berapa lamanya gitu kan. Tapi kalau misalkan mengukur seberapa besar rasa sayangmu padanya, itu nggak bisa diukur dan itu harus butuh pembuktian saja.
poinnya nggak bisa diukur gitu kan. Ada besaran yang bisa diukur dan ada besaran yang tidak bisa diukur. Nah, besaran yang bisa diukur ini adalah besaran fisis. Bagaimana sih cara melakukan pengukuran? Ya jelas dengan menggunakan alat ukur yang spesifik. Nanti kita akan bahas juga seperti menggunakan jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca gitu kan, stopwatch dan lain-lain. Nah, tadi kan kita udah melakukan pengukuran ceritanya. Nah, terus angka-angka hasil pengukuran tadi harus dinyatakan dalam satuan. Nah, seperti mengukur tinggi badan dan berat badan misalnya. Misalkan ada kalimat seperti ini. Fauzan memiliki tinggi badan 180 dan berat badan 75. 180 apa? 75 apa? Apa? Kalimat tersebut kurang jelas. Bisa bikin salah sangka. Tinggi badan biasa dinyatakan dalam meter atau sentimeter. Sementara berat badan yang harusnya massa badan biasa dinyatakan dalam kilogram gitu kan. Jadi kalimat tadi harusnya itu seperti ini. Fauzan memiliki tinggi badan 180 cm dan berat badan 75 kg. Nah, harusnya gitu. Intinya dalam menyatakan angka sesuatu kita harus menyertakan juga satuannya gitu. Terus apa itu besaran, satuan, dan nilai? Masih yang tadi, Fauzan memiliki tinggi badan 180 cm. Juga ada Fauzan memiliki berat badan 75 kg. Tinggi badan kita sebut dengan besarannya, angka 180 adalah nilainya, dan centimeter adalah satuannya. Begitu pula kalimat yang selanjutnya. Berat badan adalah besarannya, 75 adalah nilainya, kilogram adalah satuannya. Kesimpulannya, besaran adalah apa yang kita ukur, satuan adalah identitas yang kita ukur, dan nilai adalah berapa angka hasil ukur tersebut. Gitu. Paham ya? Paham ya? Selanjutnya kita review materi SMP. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok apa aja sih? Besaran pokok itu ada 7 gitu kan? Ada 7 besaran pokok. Di sini plus 1 sudut putar, sebetulnya itu besaran pokok tambahan. Tapi ingat yang 7 nih, apa aja? Dari mulai massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ketujuh besaran pokok tersebut harus teman-teman kenali nih, dan juga harus teman-teman hafal, karena ini merupakan dasar banget dari semua besaran yang akan kita pelajari selanjutnya. Masih materi SMP, masih ingat kan besaran turunan? Nah, di sini ada beberapa besaran turunan, seperti luas, volume, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Yang mana luas itu sendiri adalah hasil gabungan tuh dari panjang dikalikan panjang. Begitu juga volume, itu kan panjang dikalikan panjang dikalikan panjang. Iya sih, panjang kali lebar kali tinggi, tapi maksud panjang di sini itu panjang satuannya kan bisa dinyatakan dalam meter. Lebar juga satuannya meter, tinggi juga satuannya meter. Jadi mereka bertiga tersebut masih merupakan dimensi panjang, dimensi yang sama. Apaan tuh dimensi? Nanti kita akan bahas. Begitu juga dengan kecepatan. Kecepatan merupakan panjang dibagi satuan waktu. Percepatan yaitu kecepatan dibagi satuan waktu. Jadi kesimpulannya, besaran turunan itu bisa merupakan gabungan dari besaran pokok dan besaran pokok. Bisa juga gabungan dari besaran pokok dan besaran turunan. Bisa juga gabungan dari besaran turunan dan besaran turunan. Gitu. Ya, seperti itulah besaran turunan. Bisa gabungan dari semua jenis besaran yang ada di sini. Masih di review materi SMP, jenis-jenis satuan dan konversinya itu. Di sini kita hanya kenalan aja sih dengan yang namanya satuan internasional, satuan imperial gitu kan. Satuan internasional atau juga sering disebut satuan matriks. Mohon maaf apabila saya keliru. Contohnya itu dalam meter, kilogram gitu kan, waktunya dalam sekon dan lain-lain. Sementara kalau satuan imperial, contohnya berat itu dalam berat pound gitu kan, panjangnya itu dalam satuan kaki gitu, dan lain-lain. Satuan tradisional, nah ini satuan seperti jual tanah gitu kan, ada satuan berapa bata tanah, berapa tumbak tanah gitu kan, berapa sekat gitu. Itu satuan-satuan tradisional. Untuk konversi satuan sendiri, nah teman-teman ini materi SD dan SMP juga sebetulnya kan, yang tangga-tanggaan seperti itu. Kalau naik ada yang
dibagi 10 gitu kan. Ada juga yang dibagi 100 kalau naik, ada juga yang dibagi 1000. Itu tergantung dari seberapa besar dimensinya, dimensi kelipatannya. Kan ada yang pangkat 1, ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 3 gitu. Nah, tapi untuk di SMA kita kenalan dengan ini aja, dengan awalan satuan konversi gitu. Kalau misalkan kelipatannya naik, nah ada satuan kilo dikalikan 1000, ada satuan mega dikalikan sejuta, ada giga dikalikan semiliar, ada juga tera dikalikan juta gitu. Nolnya ada 12 gitu kan. Kalau konversi satuan yang makin kecil gitu, ada satuan mili dibagi 1000, ada mikro dibagi sejuta, ada juga nano dibagi 1 miliar, ada juga pico dibagi kayak tadi semiliar-miliar gitu kan. Ya, ada juga pico dibagi sejuta-juta gitu. Gimana sih nyebutnya yang nolnya ada 12 gitu. Itu awalan-awalan satuan konversi. Selanjutnya di SMA ini materi baru nih, kita akan mempelajari analisis dimensi. Analisis dimensi itu buat apaan sih, Kang? Analisis dimensi itu dilakukan untuk menyelidiki kesetaraan besaran-besaran fisis satu sama lain. Kesetaraan itu apa sih? Nanti akan kita pelajari juga gitu. Seperti misalnya pertanyaannya kayak gini. Apakah volume dan kecepatan merupakan besaran yang ekivalen? Apakah energi potensial dan usaha juga adalah merupakan besaran yang ekivalen? Untuk mengetahui ekivalensi kedua besaran tersebut harus dilakukan analisis dimensi. Dan sebagai dasar, ada dimensi-dimensi besaran pokok nih yang harus teman-teman kenali dan hafal juga gitu kan. Seperti massa, dimensinya itu dalam simbol M besar. Panjang, dimensinya dalam simbol L besar. Waktu, dimensinya dalam simbol T besar. Temperatur dalam simbol theta, arus listrik dalam simbol I, intensitas cahaya dalam simbol J, jumlah zat dalam simbol N besar. Sebelum kita mampu menyelidikinya, kita harus tahu dulu dimensi-dimensi besaran pokok dan bagaimana caranya menguraikan dimensi tiap besaran turunan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas dulu contoh soal tentang penurunan dimensi. Untuk soal yang pertama, kita belajar menguraikan dimensi besaran turunan. Soalnya nih, tentukanlah dimensi-dimensi dari besaran turunan berikut ini. Yang A volume, B massa jenis, C kecepatan, dan D adalah gaya. Gimana caranya mengerjakan uraian dimensi besaran turunan? Pertama-tama kita tulis dulu nih besaran pembentuknya apa aja. Untuk volume sendiri ada panjang kali lebar kali tinggi kan. Kemudian kita tuliskan satuannya. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi juga satuannya meter. Dengan demikian diperoleh satuan dari volume adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Setelah itu kita tuliskan dimensinya. Dimensi dari besaran yang satuannya meter itu kan L ya. Oleh karena itu kita dapatkan volume dimensinya sebagai L pangkat 3. Kemudian yang B, massa jenis. Masih ingat kan rumus Rho sama dengan M per V? Atau massa jenis itu besaran pembentuknya massa dibagi volume. Kemudian massa jenis satuannya kilogram per meter pangkat 3. Lalu kita tuliskan kembali kilogram dikalikan meter pangkat min 3. Dengan demikian dimensinya adalah M L pangkat min 3. Itu adalah dimensi massa jenis. Nomor C, dimensi kecepatan. Rumusnya kan V sama dengan S per T. Atau kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perpindahan sendiri satuannya meter, waktu satuannya sekon. Jadi satuan kecepatan adalah meter dikalikan sekon pangkat min 1. Dimensi dari meter, L. Dimensi dari sekon, T. Karena pangkat min 1. Selanjutnya yang nomor D, dimensi dari gaya. Rumusnya F sama dengan MA, atau gaya itu massa dikalikan percepatan. Satuan dari massa, kilogram, satuan dari percepatan, meter per sekon kuadrat. Atau kita peroleh satuan gaya, kilogram, meter, sekon, pangkat, min 2. Oleh karena itu dimensinya adalah kilogram M, meter L, sekon T, pangkat, min 2. Jadi dimensi gaya adalah MLT pangkat, min 2. Kesimpulannya, dalam menguraikan dimensi besaran satuan, tuliskan besaran pembentuk, kemudian tuliskan satuannya, setelah itu baru kita tuliskan dimensinya. Gimana soalnya? Bisa kan? Nah, jadi gitu cara menguraikan dimensi besaran-besaran turunan. Jadi kembali ke pertanyaan yang awal,
Apakah volume dan kecepatan merupakan besaran yang ekuivalen? Apakah energi potensial dan usaha juga merupakan besaran yang ekuivalen? Untuk lebih jelasnya, ayo kita kerjakan lagi. Untuk soal nomor 2, ekuivalensi antar besaran turunan. Apakah dua besaran berikut ini ekuivalen? Ekuivalen itu apa sih? Ekuivalen itu maksudnya memiliki dimensi yang sama. Berarti nanti kita akan uraikan satu-satu kemudian cocokkan. Yang A dulu, volume dan kecepatan. Volume satuannya yang tadi kan meter pangkat 3. Atau dimensinya adalah L pangkat 3. Sementara kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Atau meter sekon pangkat min 1. Atau dimensi kecepatan adalah LT pangkat min 1. Nah, coba bandingkan nih, L pangkat 3 dan LT pangkat min 1 sama enggak? Tidak kan? Dengan demikian, volume dan kecepatan tidak ekuivalen. Selanjutnya, energi potensial dan usaha. Energi potensial masih ingat nggak waktu SMP yang rumusnya MGH? Atau energi potensial itu massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggian. Satuan dari massa kilogram, satuan dari percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, satuan ketinggian meter. Atau kita peroleh satuan dari energi potensial kilogram meter pangkat 2 dikalikan sekon pangkat min 2. Dan dimensi energi potensial M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Selanjutnya juga usaha. Masih ingat nggak rumusnya yang F kali D itu? Atau usaha itu adalah gaya dikalikan perpindahan. Kita uraikan lagi. Kan gaya itu massa dikalikan percepatan tuh, dikalikan perpindahan. Satuannya massa adalah kilogram, percepatan meter per sekon kuadrat, perpindahan satuannya meter. Sehingga satuan dari usaha adalah kilogram, meter pangkat 2, sekon pangkat, itu ke atas tuh, sekon pangkat min 2. Atau dimensi dari usaha adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Kita samain tuh, samakan ML2, T pangkat min 2. Dengan demikian, energi potensial dan usaha adalah ekuivalen secara dimensi. Kembali ke pertanyaan awal, apakah dua besaran berikut ini ekuivalen? Volume dan kecepatan? Tidak. Energi potensial dan usaha? Ya. Nah, jadi gitu contoh menguraikan dimensi besaran turunan. Untuk contoh pengerjaan soal-soal lainnya, coba cek di video yang ini ya. Nah, siapa tahu teman-teman lebih jago dalam mengerjakannya setelah menonton video yang satu ini. Nah, untuk peta konsepnya, kita lihat dulu dari sini. Hari ini kita baru mempelajari bagian sebelah sini. Di video selanjutnya kita akan membahas ke sebelah sana dan juga sana. Jadi segitu dulu video episode kali ini. Nah, kesimpulannya apa coba yang sudah kita pelajari dalam video ini? Tadi kan kita udah membahas ada besaran pokok, ada besaran turunan, analisis dimensi. Juga tadi di awal kita udah membahas pengukuran itu ngapain aja sih gitu kan. Kesimpulan teman-teman sendiri dari video ini apa coba? Ayo tuliskan di kolom komentar ya. Dan juga apabila ada pertanyaan silahkan juga ramein tuh kolom komentar di bawah ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, boleh dong klik tombol jempolnya, like dan juga subscribe channel ini. Share juga, siapa tahu banyak teman-teman lainnya yang membutuhkan konten materi belajar dari channel ini. Sekian untuk video kali ini, tetap semangat belajar dan see you later. Ciao!